Jadi kalian yang saat ini itu tengah lagi mengikuti seputar perkembangan informasi di tanah air, terutama yang akhir-akhir ini banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di berbagai daerah. Ini melakukan kritik keras terhadap pemerintah. Terutama ini dilakukan usai beberapa bulan terakhir ada sebuah fenomena ekonomi, terus ada fenomena dolar yang melemah, rupiah ke dolar melemah, kemudian disusul juga dengan sejumlah kasus korupsi program makan bergizi gratis. Tidak hanya itu, ada juga banyak siswa yang menyoroti bahwa sebaiknya persoalan-persoalan yang tengah lagi jadi masalah serius di dalam negeri, maka banyak masyarakat yang menyoroti agar Bapak Presiden agar tidak sering-sering keluyuran ke luar negeri. Hahaha. Jadi ya tretan, bagi kalian diakui atau tidak ya tretan, Indonesia saat ini memang tidak baik-baik saja ya tretan. Terutama belakangan mahasiswa di berbagai daerah itu melakukan unjuk rasa protes ke pemerintah. Ini sebagai tanda bahwa ya negara kita itu memang sedang tidak baik-baik saja ya tretan. Bahkan walaupun ada beberapa tokoh-tokoh pejabat, tokoh-tokoh mantan aktivis yang dulu sangat begitu keras menyuarakan kebenaran pada era reformasi, ya seperti Budiman Sujatmiko, ada Sudaryono dan Nusron Wahid. Meski mereka bersedia untuk berdialog dengan mahasiswa, apa yang terjadi? Maka di tengah jalannya diskusi itu masih terjadi perdebatan, polemik, kontroversi, hingga ada sebagian mahasiswa yang langsung membubarkan jalannya diskusi tersebut. Terus apakah itu bermasalah ya Rus? Ya sebetulnya bukan hanya bermasalah ya tretan. Kekecewaan mahasiswa yang hal tersebut diluapkan pada saat diskusi formal ini merupakan sebuah rentetan aksi mahasiswa yang belakangan memang kurang direspon serius oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena banyak informasi yang sudah beredar di media massa ya tretan, pada saat mahasiswa ini melakukan unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi di Bundaran HI, kemudian di beberapa titik tempat strategis di Jakarta yang dijadikan lokasi tempat demo. Banyak mereka itu tidak mendapatkan haknya sebagai peserta unjuk rasa. Padahal unjuk rasa penyampaian aspirasi ini tretan, ini dijamin oleh undang-undang. Bahkan aparat kepolisian menyampaikan bahwa di beberapa titik di Jakarta seperti Bundaran HI itu disebut bukan tempat aspirasi atau bukan tempat untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah polisi. Terus kalau bukan tempat penyampaian aspirasi dan pendapat, kenapa kok aksi unjuk rasa mahasiswa di beberapa titik itu ditahan? Bahkan ya tretan, yang selama ini aparat penegak hukum terutama Polri, TNI, dan garis besarnya adalah TNI yang selama ini itu sering bersama dengan rakyat dan mahasiswa. Kenapa tiba-tiba pemerintah langsung menurunkan pasukan militer TNI dalam mengawal jalannya demo? Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyikapi serius hadirnya unjuk rasa kemarin. Nah, meski demikian kalau kita amati perkembangan
unjuk rasa yang sudah kian memanas ini sebetulnya bagian dari tanda-tanda dan sinyal bahwa pemerintah memang saat ini dalam kondisi terancam. Bahkan mantan wakil ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang saat ini itu jadi tahanan oleh KPK, dia memberikan ultimatum dan sinyal besar kepada pemerintah bahwa di bulan antara Juni-Juli ada gelombang demo besar-besarkan. Apa yang terjadi? Ungkapan Noel ternyata benar-benar membuktikan apa adanya. Pertanyaan sekarang, terus Noel ini tahu dari siapa? Harus kok bisa tahu ya? Ya bisa jadi walaupun dirinya itu berada di balik jeruji, melainkan jaringan dan relasinya itu tetap terkoneksi. Sehingga di negara ini besok mau terjadi apa, 2 hari lagi mau terjadi apa, mungkin mereka akan mengetahuinya. Terus gimana Ros? Ya mau gimana lagi? Wong ini sudah bagian dari ujian dan resiko seorang pemimpin yang saat ini pemimpin kita Presiden Prabowo yang baru mau menginjak menjadi orang nomor 1 di Republik ini sudah hampir 2 tahun. Tetapi apa fenomena lain yang menjadi sorotan oleh masyarakat? Fenomena lain apa itu? Yaitu tentang terungkapnya dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Jadi sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional saat ini yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung Kejagung maka sudah menyeret beberapa orang. Tentu ya Tretan, terungkapnya kasus korupsi BGN, korupsi program MBG ini sangat memukul bagi diri Presiden. Kenapa demikian terus? Karena ya Tretan, sejatinya program ini sebagaimana disampaikan oleh adik kandung Prabowo yaitu Hasim Jojo Hadikusumo, sampai kapanpun dengan cara apapun kalau program MBG ini tidak akan pernah berhenti, akan terus jalan. Tetapi faktanya ya Tretan, setelah program ini baru mau digenjot, namun Prabowo tidak sampai menjabat setengah periode, namun kesandung di tengah jalan. Ini sungguh memprihatinkan ya Tretan. Meski dalam garis besar para tokoh yang berada di dalamnya itu bukan pilihan langsung Prabowo. Jadi perlu digarisbawahi ya Tretan, bahwa pejabat-pejabat BGN kemarin, terutama kepalanya yaitu Dadan Hindayana, itu diangkat menjadi kepala, itu bukan dipilih langsung oleh Prabowo. Terusnya baru Dadan itu ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi. Jadi ya Tretan, kalau kalian menyangka bahwa Dadan ini adalah pilihan ataupun orang dekat Jokowi, maka itu salah. Ceritanya adalah kenapa Dadan ini sampai diproyeksikan menjadi kepala BGN dan dikenalkan kepada Prabowo. Jadi adalah Dadan ini ya Tretan kan memiliki background itu sebagai guru besar ataupun salah seorang dosen di perguruan tinggi di Jawa Barat. Jadi kalau melihat dari basic dan backgroundnya ataupun keahlian dalam ilmu, itu bukan fokus dalam gizi dan kesehatan masyarakat ya Tretan. Intinya Dadan itu memiliki fokus keilmuan di bidang hama dan serangga. Nah, karena menjadi bagian dari jaringan Jokowi, maka sama Jokowi Dadan itu diperkenalkan kepada Prabowo karena cocok dan oke dan tertarik, sehingga Dadan itu diangkat menjadi kepala BGN. Dan perlu diketahui Tretan, pada saat pengangkatan pada saat itu maka kekuasaan Jokowi itu sudah diambang batas, sudah di masa-masa akhir jabatan. Karena diketahui bahwa
Pilpres 2024 kemarin sudah dimenangkan oleh 02, sehingga Jokowi langsung membantu ataupun membuka instansi baru yang memang mengurus program makan bergizi gratis. Jadi ya Tretan, secara tidak langsung program MBG ini juga ada kontra kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi. Loh kok bisa ya? Bagaimana tidak bisa? Wong wakil Prabowo itu adalah Gibran Raka Buming Raka, yang tidak lain itu adalah putra sulung Jokowi. Jadi program MBG ini diakui atau tidak, pasti ada kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Meski demikian ya Tretan, jauh-jauh hari program MBG ini diakui tidak, memang sering didengung-dengungkan oleh Prabowo bahwa pada saat dia kampanye, dia memberikan pernyataan secara tegas di permukaan publik bahwa jika kelak dirinya terpilih menjadi presiden, maka dia akan memberi makan anak-anak Indonesia. Alhasil wujud dan impiannya terwujud. Cita-citanya menjadi orang nomor 1 di tanah air, ini akhirnya terwujud, sehingga program MBG ini berjalan dan diwujudkan menjadi sebuah program. Selain MBG ya Tretan, maka ada program impian yang lebih spektakuler yang ada pada benak diri Prabowo. Maka selain Prabowo ingin memberikan makan bergizi, maka Prabowo menginginkan ekonomi di daerah, di desa itu berjalan, sehingga Prabowo dalam kebijakannya saat ini juga mendirikan ataupun membangun koperasi merah putih di seluruh desa di tanah air. Mengerti ya Tretan? Nah, belakangan ini viral sebuah pernyataan masyarakat, terutama para pengamat yang tengah lagi menyoroti keberadaan program MBG. Kita ketahui ada pernyataan keras dari mantan Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD, yang menyatakan buat apa orang yang melakukan korupsi ataupun yang mengkorupsi program MBG seperti dan kok hanya dipotong tangan, rugi dong. Mestinya layak dia mendapatkan hukuman mati. Nah, pernyataan ini ya Tretan, itu sebagai tanda ataupun sinyal bahwa program MBG ini memang sejatinya harus dikelola serius oleh orang yang memiliki kompetensi di dalamnya. Nah, setelah program ini keselio di tengah jalan, apa yang terjadi? Maka banyak masyarakat menyorotinya. Ya maklumlah, karena dalam realisasi pelaksanaannya anggaran yang ada dalam program ini Tretan, jumlahnya itu tidak kecil. Bolehlah mendapatkan gelontor dana yang sangat begitu besar, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah dalam menjalankan sebuah program dan penunjang dari program tersebut, maka mestinya yang dianggarkan ataupun yang dilaksanakan itu harus masuk akal mestinya Tretan. Tetapi yang terjadi banyak anggaran-anggaran yang tanda kutip itu konyol ya Tretan, seperti penganggaran kaos kaki, terus ada penganggaran wifi, terus ada juga penganggaran motor listrik. Dan ini mestinya itu tidak dilakukan ya Tretan. Mestinya pejabat-pejabat yang berada di dalamnya itu fokus meningkatkan upaya program ini dalam konteks yang berfokus pada gizi dan kesehatan masyarakat.
Meski demikian ya deretan, usai Dadan ini dijerat tersangka, maka langsung digantikan oleh pejabat baru. Siapa dia? Nani Sudaryati dia. Semoga BGN di bawah pimpinan Ibu Nani Iti ini menjadi program-program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya deretan. Terima kasih.